adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Hari ini kita akan mencari tahu tentang sayuran yang lain. Sayur apa ya kira-kira yang belum kita bahas? Nah, ini dia. Apa coba namanya? Iya betul, jagung adik-adik. Ya, kita akan bersama-sama mencari tahu tentang manfaatnya, kandungan di dalamnya, lalu produk olahannya, dan beberapa jenis jagung yang ada di Indonesia. Nah, tahu nggak adik-adik, tanaman jagung adalah tanaman pangan penghasil karbohidrat yang penting loh di dunia. Selain ada gandum dan juga beras atau padi. Ya, di beberapa negara seperti di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika, dan juga beberapa bagian di Indonesia, jagung menjadi sumber makanan pokok. Artinya warga negaranya sehari-harinya makan jagung atau produk olahan jagung, bukan beras atau padi. Ya, produk utama jagung, ya bagian yang paling dimanfaatkan dari jagung adalah bijiannya adik-adik. Bijian itu apa sih? Nah, bijian itu seperti ini adik-adik. Ya, bijian itu adalah buah dan biji yang menyatu. Kita lihat ya di dalamnya. Nah, ya jadi satu bagian ini disebut satu bijian, ya buah dan biji yang menyatu. Selain untuk dimakan, tepung dari biji jagung juga bermanfaat loh adik-adik. Bisa digunakan dalam proses pembuatan berbagai macam benda. Di antaranya untuk proses pembuatan kertas, pakaian, makanan, dan juga bahan baku obat-obatan loh adik-adik. Ya tadi di awal kakak sebutkan kalau jagung itu adalah tanaman pangan penghasil karbohidrat ya adik-adik. Buat apa sih karbohidrat bagi tubuh kita? Nah, karbohidrat itu penting loh adik-adik. Antara lain fungsinya untuk sumber energi supaya kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Lalu juga untuk sumber tenaga bagi sel-sel otak dan syaraf. Lalu untuk kesehatan jantung kita. Jadi penting sekali ya karbohidrat buat tubuh kita. Kalau gitu sekarang kita lanjutkan lagi yuk cari taunya tentang jagung. Jagung pertama yang akan kakak ceritakan adalah jagung yang paling banyak dikonsumsi, yaitu jagung manis. Pasti adik-adik pernah coba. Ya, jagung manis ini biasanya ada di dalam sayur asem, bakwan jagung, atau cemilan yang namanya jasuke. Ya, jagung, susu, keju. Pasti pernah coba ya adik-adik ya. Nah, makanan-makanan itu menggunakan bahan utamanya jagung manis adik-adik. Ya, yang ini yang tadi kakak tunjukin ini adalah jagung manis. Ciri-ciri jagung manis yaitu bijinya berukuran sedang dan juga berwarna kuning. Tidak seperti jagung ladang lainnya, jagung manis dipanen ketika masih muda atau belum terlalu matang. Ya, karena apa? Karena di dalam jagung ada kandungan yang namanya pati. Nah, kandungan gula di dalam pati yang menyebabkan jagung rasanya manis. Ya, justru ketika jagung ini masih muda atau belum terlalu masak, kandungan gulanya lebih tinggi adik-adik, makanya rasanya manis. Kalau sudah matang, kalau sudah masak ya, nah jagung ini bijinya juga ya jadi keriput dan juga berwarna transparan, tidak segar lagi. Jadi jagung manis lebih banyak dipanen dan dijual ketika usianya masih muda. Jagung berikutnya namanya unik banget nih adik-adik. Jagung gigi kuda. Lucu banget kan adik-adik? Nah, dari namanya kira-kira adik-adik bisa tebak bentuknya seperti apa bentuk bijinya? Seperti gigi kuda. Ya, betul sekali adik-adik. Bentuk bijinya besar dan juga berwarna kuning. Ya, jagung gigi kuda ini paling banyak ditemukan di Amerika Serikat. Nah, seperti ini adik-adik, jagung gigi kuda. Dalam keadaan kering, biji jagungnya seperti ada lekukan di tengahnya. Nah, ini yang membuatnya khas, makanya disebut seperti gigi kuda. Meskipun namanya aneh, ternyata jagung gigi kuda manfaatnya banyak juga loh adik-adik. Ya, jagung ini dimanfaatkan untuk dijadikan tepung jagung, roti jagung, keripik jagung. Lalu kandungan gula di dalam jagung gigi kuda ya namanya ada fruktosa nih adik-adik. Dijadikan juga sebagai pemanis untuk berbagai macam makanan dan minuman. Jagung yang ketiga namanya unik juga adik-adik, namanya jagung mutiara. Dari namanya adik-adik bisa tebak bentuk atau warnanya? Ya, berbeda dengan dua jenis jagung yang sudah kakak ceritakan tadi, yang dominan warna bijinya adalah kuning, jagung mutiara ini warnanya lebih bervariasi adik-adik. Selain kuning ada juga warna merah dan putih. Cantik ya adik-adik ya, mungkin sebabnya itu jadinya dinamakan jagung mutiara.
Ciri-cirinya apalagi nih selain warnanya bervariasi? Ya, ciri-cirinya bentuk bijinya agak membulat, kecil, dan juga licin permukaannya adik-adik. Jagung mutiara ini banyak ditemukan loh di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Para petani di Pulau Jawa suka sekali menanam jagung ini karena tahan berbagai macam hama. Selain dimanfaatkan untuk dimakan, dikonsumsi oleh manusia, jagung mutiara juga bisa dimanfaatkan sebagai makanan untuk ternak atau pakan ternak. Jagung berikutnya pasti adik-adik sudah tidak asing deh. Ya, namanya jagung brondong adik-adik. Adik-adik pernah dengar brondong jagung? Pasti suka deh adik-adik kalau pergi ke bioskop sebelum nonton film suka beli dulu kan? Ya, belinya apa adik-adik? Popcorn ya? Betul banget. Nah, jagung brondong ini adalah bahan utama untuk membuat popcorn. Tapi kok bisa ya dari jagung sampai jadi popcorn? Nah, keistimewaan biji dari jagung brondong ini adik-adik, di dalam bijinya mengandung kelembaban yang cukup tinggi adik-adik. Mengandung kelembaban atau ada airnya adik-adik berkisar sekitar 14-20%. Lalu dia juga bisa mengembang bijinya adik-adik. Bisa mengembang 10-30 kali. Ya, makanya waktu dipanaskan ya bisa mengembang ya, berubah jadi yang adik-adik tahu sebagai popcorn. Ya, suka kan adik-adik? Apalagi kalau sudah ditambahin ya, rasanya ada yang asin, ada yang manis, pakai karamel. Ya, tapi jangan lupa setelah makan popcorn adik-adik banyak minum dan juga sikat gigi ya. Jagung berikutnya namanya jagung ketan adik-adik. Jagung ketan ini banyak ditemukan di Asia. Ciri khasnya bagaimana ya? Bijinya ukurannya kecil dan warnanya mengkilat. Nah, seperti ketan, adik-adik tahu ketan? Pernah makan? Nah, gimana waktu dimakan rasanya? Lengket-lengket ya adik-adik? Nah, sama adik-adik, seperti ketan, jagung ini juga kalau dimasak jadi lengket karena mengandung namanya amilopektin yang sangat tinggi. Nah, selain bisa digunakan untuk jadi bahan makanan, jagung ketan juga fungsinya macam-macam adik-adik. Bisa digunakan sebagai bahan baku untuk industri pakaian atau tekstil, industri untuk perekat atau bikin lem, lalu juga digunakan untuk pembuatan kertas loh adik-adik. Ya, yang berikutnya adik-adik namanya jagung tepung. Gimana ciri-cirinya ya? Ya, jagung tepung mempunyai biji yang lembut dan pati yang lunak. Pati itu apa sih? Pati itu tadi kandungan karbohidrat yang ada di biji jagung. Nah, karena kandungan patinya yang lunak tadi ya, seperti tepung. Jadi makanya dinamakan jagung tepung ya adik-adik ya. Nah, dia juga diolah menjadi tepung maizena. Tepung maizena ini nanti diolah lagi, bisa jadi macam-macam kue, bisa jadi makanan bayi. Lalu bisa juga jadi mie adik-adik. Pasti adik-adik pernah coba, namanya bihun. Ya, yang terakhir kakak punya nih jagung lain. Nah, ini dia jagung apa ya ini adik-adik namanya? Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat atau ada yang pernah makan? Betul adik-adik, namanya adalah jagung semi atau dalam bahasa Inggris disebutnya dengan baby corn. Ya, seperti namanya, baby adik-adik ya. Jagung semi ini ya adalah jagung manis yang dipanen ketika masih muda. Nah, rasanya ya tentu seperti jagung manis ya, rasanya juga manis. Biasanya ditemukan di mana adik-adik? Biasanya ditemukan dalam berbagai macam masakan ya. Bisa ditumis atau diolah juga mungkin dalam sayur yang lain. Setelah tadi kita tahu jagung bisa diolah jadi macam-macam, apa aja sih kandungan yang ada di dalamnya? Ya, ternyata jagung itu menyehatkan loh adik-adik karena di dalamnya mengandung banyak vitamin dan zat-zat mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Apa aja nih? Yang paling besar adalah karbohidrat. Setelah itu ada juga lemak, ada protein, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, B1, dan juga mengandung air. Ya, jadi semoga adik-adik suka ya dengan jagung ya. Bisa juga diolah jadi sayur. Semoga adik-adik mau coba ya. Adik-adik, setelah kita sama-sama cari tahu, sekarang kakak punya pertanyaan ya. Yang pertama, adik-adik tadi ingat kakak sebutkan beberapa jenis jagung ya. Coba adik-adik, yang adik-adik ingat nama-namanya ada apa aja ya? Adik-adik sebutkan 3 ya. Lalu yang kedua, adik-adik pernah coba olahan jagung apa aja? Ceritakan ya ke kakak olahan jagungnya dari jenis jagung yang mana. Bagaimana pengalaman adik-adik? Kakak tunggu ya jawabannya. Dadah!